Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai keinginan pelanggan, kita akan cukur mohak. Ya, mungkin buat para penonton video ini, bagi Anda yang ingin mencari model rambut atau referensi potongan rambut, bisa kita lihat model kita yang satu ini akan dicukur mohak. Kebetulan rambut pelanggan ini adalah jenis yang kaku ya, dan dia ingin disasak di bagian atas. Nah, untuk bagian samping biasa kita tipiskan menggunakan cut nomor 2. Ditipiskan sampai halus. Ya, buat para penonton, terima kasih sudah mengeklik video ini. Semoga bermanfaat. Jika yang menonton video ini adalah sesama tukang cukur, ya inilah cara saya mencukur pelanggan dengan model saat ini, yaitu mohak. Semoga bisa jadi bahan referensi buat kalian para master-master cukur yang sudah profesional ataupun yang masih belajar. Setelah rata menggunakan cut nomor 2, kita menggunakan cut nomor 1. Sambil kita mainkan tuasnya, menyesuaikan bentuk kepala dan menyambungkan antara cut nomor 2 dengan nomor 1 sehingga membentuk sebuah gradasi yang bagus. Oke, lanjut kita gradasi menggunakan cut nomor 1 di bagian kiri. Karena yang kita buat bukan mohak yang terlalu ekstrim, maka kita cukup membuat gradasi seperti Mandarin, side part, ataupun yang lain. Ya, bisa dibilang ini adalah semi mohak. Setelah selesai menggunakan cut nomor 1, kita perhalus lagi dengan menggunakan clipper tanpa sepatu, khusus untuk di bagian paling bawah. Dan dibuat juga garis untuk kita kerik nantinya. Untuk pengambilannya sama seperti tadi, seperti menggunakan cut nomor 1. Kita sesuaikan saja dengan bentuk kepala. Ya, diambil hati-hati, serta kita amankan kupingnya ya. Setelah gradasi sampai bawah selesai, lanjut kita overcomb bagian rambut yang belum terpotong sempurna. Ini adalah bagian akhir dari pemotongan untuk daerah samping. Dan juga pada bagian ini kita perlu hati-hati dalam pengambilannya. Harus tetap fokus. Dan peran pelanggan untuk tetap diam pada bagian ini sangat penting agar menghasilkan sebuah potongan yang presisi. Sisir yang saya gunakan adalah sisir overcomb. Saya beli seharga 15.000 di Lazada. Pernah saya menggunakan sisir biasa atau sisir yang biasa kita beli di warung, tetapi hasilnya akan lebih bagus jika kita menggunakan sisir khusus. Perbedaan sisir warung dan sisir khusus ini adalah di bagian pangkal sisirnya itu, yang khusus itu lebih rata dibanding yang beli di warung. Kalau beli di warung itu agak melengkung sedikit. Lanjut kita kerik atau menghilangkan bulu halus menggunakan rasor. Rasor yang saya gunakan ini adalah rasor isi ulang, yaitu dengan cara membelah silet menjadi 2, lalu yang satu kita pasangkan ke rasornya dan yang satu kita simpan untuk penggunaan berikutnya. Pernah juga saya menggunakan rasor yang langsung tanpa isi ulang, tetapi karena saya itu orangnya tidak rajin mengasah pisaunya, jadi saya berhenti menggunakan rasor yang seperti itu. Akhirnya saya beralih ke rasor yang seperti ini. Lanjut kita kerik bagian samping sebelah kiri. Kita kerik sampai halus sehingga membentuk sebuah garis yang terlihat rapi. Dalam pengalaman mengerik
menggunakan rasor seperti ini, saya pernah ataupun sering kedapatan sebuah jerawat, entah itu di bagian muka atau di bagian bawah belakang telinga. Itu sering sekali terkena dengan tidak terasa karena rasornya sangat tajam. Untuk pengerikan atau pengurisan atau penghilangan bulu halus kita sudah selesai. Lanjut kita sentuh bagian atas menggunakan sasak atau kita potong bagian atas menggunakan sasak sesuai dengan keinginan si pelanggan. Pertama-tama kita semprot menggunakan air. Oke, air yang saya gunakan ini adalah air mineral. Tujuannya apa? Air mineral itu untuk menjaga selang ataupun sprayer supaya tidak berlumut atau tidak macet. Lanjut kita sasak bagian atas menggunakan gunting sasak. Ya, ini adalah beginilah teman-teman proses sasak dari versi saya itu seperti ini. Nyasak seperti ini sangat diperlukan kehati-hatian karena ini adalah cara langsung ataupun cara cepat. Walaupun cara cepat, kita selalu mengutamakan kualitas ataupun hasil karena yang terpenting adalah keinginan pelanggan dan kepuasan pelanggan adalah yang utama. Oke, kita sasak dengan hati-hati sampai terlihat sekiranya sudah cukup. Lanjut kita sasak di bagian belakang. Sama seperti di bagian atas, kita sasak dengan cara yang sama. Sisir yang saya gunakan juga sisir sasak tentunya ya. Saya beli dengan harga 3.000. Ya, untuk cara sasak seperti ini saya menggunakan guntingnya itu bukan gunting yang baru ataupun yang masih tajam. Gunting yang saya gunakan merupakan gunting yang sudah lama ataupun yang sudah agak tidak tajam, supaya dalam pengambilannya tidak terlalu banyak, mengingat kita menggunakan cara cepat ini. Oke, tentunya dalam model mohawk ini kita sisakan sebuah kucir di bagian bawah, walaupun sedikit, karena itu adalah permintaan pelanggan. Oke, sepertinya proses sasak kita sudah selesai. Tinggal sedikit styling dan menghilangkan bekas sasakan yang masih tersisa di rambut. Oke, pemotongan sudah selesai. Tinggal kita bersihkan menggunakan spons. Dan bedak yang saya gunakan adalah bedak bayi. Kita bisa menjumpainya di warung-warung terdekat. Dan spons yang saya gunakan adalah spons cuci piring yang tidak terlalu kasar. Atau kita pilih spons cuci piring yang paling halus. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ini adalah hasil akhirnya kira-kira teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.